Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hibridisasi dengan probe asam nukleat dalam bentuk larutan. Hibridisasi adalah proses menggabungkan dua pelengkap beruntai tunggal DNA atau RNA molekul dan memungkinkan mereka untuk membentuk molekul beruntai ganda tunggal melalui pemasangan basa. Dalam pembalikan proses ini, molekul DNA atau RNA atau DNA-RNA beruntai ganda dapat dipanaskan untuk memecahkan pasangan basa dan memisahkan dua untai. Hibridisasi adalah bagian dari teknik laboratorium penting seperti reaksi beruntai polimerase dan blotting selatan. Teknik hibridisasi itu ada dua, yang pertama Southern blotting dan yang kedua yaitu Northern blotting. Namun yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu hanya Southern blotting. Hibridisasi Southern atau hibridisasi selatan adalah proses pemasangan antara DNA yang menjadi sasaran dan DNA pelacak. Hibridisasi Southern atau selatan bisa digunakan untuk melacak adanya DNA yang sesuai dengan pelacak, misalnya untuk mengetahui integrasi di dalam organisme transgenik. Berdasarkan prinsipnya, hibridisasi Southern dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama yaitu tahap isolasi dan pemotongan DNA. Tahap untuk memperoleh DNA yang akan dideteksi. Pemotongan DNA yang ingin diperoleh dilakukan dengan menggunakan enzim retrikasi. Jadi, dengan bantuan enzim retrikasi yaitu enzim endonuklease retikrasi yang bersifat spesifik terhadap DNA. Lanjut pada tahap yang kedua yaitu fragmentasi DNA dengan elektroforesis gel. Merupakan tahap di mana fragmen-fragmen dari DNA akan terpisah berdasarkan ukuran berat molekulnya. Nah, ketika berdasarkan prinsip dari elektroforesis, ketika fragmen DNA-nya itu berat molekulnya kecil, maka akan lebih cepat bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Begitupun sebaliknya, ketika fragmen DNA-nya berat molekulnya itu besar, maka akan lambat. Kemudian lanjut pada tahap yang ketiga yaitu denaturasi DNA, di mana proses denaturasi ini akan dilakukan dengan memendam gel dalam larutan denaturan yaitu NaOH, di mana NaOH-nya ini bersifat basa sehingga dapat menyebabkan rusaknya ikatan hidrogen antar untai DNA. Ikatan hidrogen antar untai DNA yang putus menyebabkan struktur DNA yang semula double helix menjadi DNA single strand. Jadi pada tahap denaturasi ini yang tadinya DNA itu merupakan double helix maka berubah menjadi DNA single strand. Lanjut pada tahap yang keempat yaitu transfer DNA ke membran nitroselulosa atau juga bisa disebut dengan tahap blottingnya, di mana DNA yang telah diperoleh kemudian ditransfer ke membran nitroselulosa. Lanjut pada tahap yang kelima yaitu tahap gel agrosa dijiplak pada membran nitroselulosa. Merupakan salah satu metode tahapan transfer DNA ke membran nitroselulosa yang berdasarkan pada prinsip kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair pada pembuluh celah atau pori-pori kecil. Nah, lanjut pada tahap yang keenam yaitu tahap hibridisasi DNA, di mana tahap ini merupakan proses pembentukan molekul double helix dari single strand DNA probe dan single strand DNA target. Jadi yang tadinya pada tahap denaturasi itu yang tadinya double helix berubah menjadi single strand. Nah, sekarang pada hibridisasi yaitu pembentukan kembali double helix dari single strand DNA probe dan single strand DNA target, di mana tahap ini terjadi ketika membran nitroselulosa direndam dalam larutan yang berisi probe DNA. Lanjut pada tahap yang terakhir yaitu merupakan tahap lanjut deteksi DNA yang merupakan tahap lanjutan dari proses hibridisasi DNA yang menggunakan pelacak atau probe. Biasanya merupakan DNA yang dimurnikan dan bisa ditandai dengan aktivitas spesifik radionukleotida. Pada tahap deteksi DNA ini digunakan autoradiogram
untuk melihat lokasi sinyal DNA-nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.